Assalamualaikum Pak Husnul. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat, Bu ya. Ya, semangat ya walaupun malam-malam gini ya. Eee, ini, makasih Pak ya udah mau meluangkan waktunya ini kita mengobrol dulu sedikit walaupun waktu kita nggak banyak ini ya, hanya sekitar 10 atau 15 menit lah. Kira-kira apa nih yang mau Bapak sampaikan malam ini? Yang ingin Oso sampaikan bahwasanya saya sekarang, Bu, di sekolah kan, anak saya, siswa saya itu ribut ketika saya mengajar. Ribut berbagai macam tingkah laku sehingga anak-anak itu tidak memperhatikan saya ketika sedang mengajar. Jadi kan saya bingung gitu ya, apa yang harus saya lakukan supaya anak ini tetap mendengarkan ya ketika saya sedang mengajar. Nah, begitu, Bu. Oh, ini berarti kita mau membicarakan siswa Bapak nih sering ribut gitu Pak ya, ketika Bapak mengajar ya. Ya, ya. Hmm, ini ini kan waktu kita nggak banyak Pak, pendek. Nah, Iya, betul kira-kira ya. apa yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita malam ini? Yang ingin saya harapkan yang pastinya siswa-siswa saya ini, Bu ya, ketika saya sedang mengajar di kelas, mereka itu benar-benar memperhatikan ya, benar-benar mendengarkan, menyimak sehingga diharapkan anak-anak saya nih, siswa-siswa saya ini bisa mengerjakan soal yang diberikan nanti ke depannya, begitu, Bu. Itu yang saya harapkan sekali. Karena sebelumnya kan anak-anak ini tidak fokus ya. Saya harapkan begitu. Oh, berarti ini Bapak mau siswanya biar fokus gitu Pak ya. Ya, menurut Bapak, Ya. fokus itu yang idealnya kalau siswa yang sudah fokus itu bagaimana itu? Kalau fokus yang ideal itu, kalau menurut saya sih, anak itu tidak ribut, ya, tidak ribut. Hanya fokus memperhatikan kita ke depan gitu. Benar-benar mendengarkan itu sih, bukan hanya mendengarkan ya, tetapi pikirannya, Mhm. pendengarannya memang terfokus. Memang berasal dari hatinya ingin mendengarkan apa yang saya jelaskan ketika sedang mengajar, apa yang saya instruksikan gitu ya. Idealnya begitu ya, supaya mereka benar-benar paham Mmm. ya. Kemudian adanya rasa Mmm. tanggung jawab pada anak tersebut gitu, pada siswa saya ini. Sehingga siswa saya ini memperhatikan saya itu bukan hanya karena takut ya, karena takut saya mungkin marah atau bagaimana, tetapi memang berasal dari dalam hatinya gitu. Oh, oke oke, berarti seperti itu ya. Kira-kira kalau yang Bapak sebutkan tadi itu berada di level 10, sekarang ini keadaan siswa Bapak, kalau bisa kita hitung pakai level ya, di level berapa kira-kira menurut Bapak? Level apa ini? Maaf, Bu. Kira-kira apanya maksudnya? Mhm. Kalau Eee, tadi yang Bapak ceritakan fokus itu berarti anak itu bertanggung jawab, memperhatikan Bapak mengajar kan, tidak ribut. Nah, itu kira-kira yang itu levelnya paling tinggi itu di 10 gitu. Kalau anak Bapak saat ini keadaannya siswa Bapak itu di level berapa kira-kira tingkat fokusnya? yang tidak fokus begitu? Yang fokusnya sekarang, ya yang tidak fokusnya, heeh.
level berapa levelnya. Kalau tingkat yang paling fokus itu sudah bertanggung jawab, dia memperhatikan, bisa menjawab, kira-kira itu ada di level 10. Nah, sekarang level anak-anak siswa Bapak itu di level berapa? Oh, kalau anak-anak saya ini yang tidak fokus itu antara 5 dengan 6 lah ya, karena banyak yang tidak fokus ya. Kurang lebih begitu 5 sampai 6 lah. Ya ya berarti segitu ya. Jadi kan berarti kalau 5 sampai 6 itu kan untuk mencapai 10 maksimal tuh rasanya kan mungkin, agak lama prosesnya ya, Pak, ya. Kalau menurut Bapak, level berapalah yang bisa Bapak capai, yang akan Bapak capai nih saat ini gitu? Level yang ingin Pak Usung harapkan yang pastinya antara 9 dengan 10 lah, Bu, ya. Sehingga materi yang kita ajarkan ya pastinya, bisa, ditangkap oleh anak-anak ya. Yang diharapkan 9 sampai 10 gitu. Sehingga nanti ketika ujian atau ada Mmm, latihan atau PR, anak itu memang sudah paham ya mengerjakannya begitu. Itu sih kalau menurut Pak Usul. oh, iya ya. Oke oke. Jadi kira-kira bagaimana langkahnya supaya bisa anak-anak itu mencapai ke situ menurut Bapak? Langkah-langkahnya yang harus saya lakukan ialah yang pastinya saya harus mengubah cara mengajar saya ya. Mungkin selama ini saya Mhm, mengajar, oke. mmm, hanya, apa namanya, istilahnya itu teacher center gitu ya. Hanya berfokus kepada saya saja, hanya menjelaskan ya, tanpa ada melibatkan murid secara aktif gitu ya. Kemudian, saya harus mengubah dengan cara mungkin saya pertama harus membuat perencanaan pembelajaran dulu ya. Di mana dalam membuat perencanaan pembelajaran tentu saya Mhm. harus melihat, kebutuhan belajar anak saya, siswa saya ya. Hal-hal apa saja yang disukai oleh anak saya ya, minatnya, minat apa yang disukai oleh anak saya, kemudian, cara belajar anak saya itu yang sukanya bagaimana gitu. Jadi saya harus tahu, dari situ nanti saya bisa membuat rancangan pembelajaran, seperti membuat berbagai macam media pembelajaran ya, kemudian seperti contohnya membuat media pembelajaran itu misalnya, mungkin saya menampilkan ya, menampilkan pembelajaran itu melalui video di YouTube gitu ya, kemudian bisa jadi nanti kita ambil materinya di majalah, kita tampilkan ya, eee, begitu, Bu. Kemudian mungkin kalau metode pembelajaran juga saya harus, rubah gitu ya, harus saya ganti-ganti metode pembelajarannya, gitu. Setiap pembelajaran, supaya anak ini nanti kan, bergairah gitu ya dalam pembelajarannya, jadi bersemangat. Kemudian juga saya harus, di dalam kelas itu harus membuat, rasa nyaman, rasa bahagia pada anak-anak dengan membuat berbagai macam kegiatan ya, kegiatan seperti mungkin bernyanyi begitu ya, untuk, menghilangkan mungkin rasa jenuh anak-anak tadi gitu, supaya fokus. Ketika bernyanyi kan anak-anak nanti kan bisa fokus gitu ya, lebih lebih bergairah lagi Iya gitu. iya. Wah ini banyak sekali nih strateginya yang sangat bagus-bagus nih, Pak, ya. Kira-kira di antara strategi itu tadi, banyak tuh bisa bernyanyi tadi kan, mengganti teacher center jadi student center. Di antara semua tadi, strategi yang Bapak rencanakan tadi, menurut Bapak nih, eee, mana yang strategi yang mana yang dapat Bapak lakukan secepatnya?
Nah, yang paling gampang untuk dilakukan saat ini gitu. Minimal dalam minggu depan apa kayak gitu yang bisa lebih cepat dilaksanakan tuh yang mana gitu, Pak? Oh, kegiatannya, Bu? Eee, kegiat Iya, heeh, kegiatannya kegiatannya. mungkin saya akan lakukan mungkin dalam waktu dekat ini, Bu, ya. Yang Eee mana yang akan Bapak terapkan duluan? mungkin Mhm, saya harus membuat, metode pembelajaran dulu ya. Saya metode pembelajaran, nanti kan metode pembelajaran ini kan bisa nanti cara berkelompok ya, eee, ya ada cara yang mhm. lain-lain nantinya mungkin saya akan lakukan gitu. Ya ya. Kira-kira, ada butuh bantuan siapa aja nggak tuh, Pak, dalam untuk menerapkan strategi tadi? Ada butuh bantuan nggak? Bantuan siapa aja yang perlu berperan dalam Mungkin rencana Bapak ini? ya, mungkin saya membutuhkan teman sejawat ya, teman sejawat mungkin meminta ide, pendapat ya, dalam mengajar nanti Mhm. kan kita menggunakan berbagai macam metode, kemudian berbagai macam, apa namanya, eee, apa untuk, dengan cara macam metode dan berbagai macam alat peraga gitu ya. Mungkin kita perlukan ide-ide dari kawannya yang bisa mungkin memberikan, sedikit, saran ya, gitu, dari teman sejawat lah, dan dukungan dari kepala Iya sekolah ya, juga. heeh. Kolaborasi berarti. Iya iya. Iya. Eee, Kalau cara Bapak berkomitmen untuk melaksanakannya kira-kira bagaimana itu, Pak? Biar terlaksana gitu. Biar terlaksana yang pastinya saya yang pasti harus ditanamkan dalam hati ya, harus benar-benar dikerjakan, di serta melakukan, eee, pembuatan-pembuatan, alat-alat peraga serta mencari berbagai macam materi, baik itu di Google, di YouTube, ataupun di di buku-buku paket yang lainnya. Oke. Berarti kira-kira kapan mau dilaksanakan, Pak? Mungkin setelah kita diskusi ini ya, supaya ada perubahan terus ya, biar cepat gitu ya. Wah, mantap nih semangatnya ya. Semangat kali ini, Pak. Alhamdulillah nih kita, sudah kehabisan waktu nih kan sudah di akhir waktu. Bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah kita membahas tentang bincang-bincang tentang permasalahan Bapak saat ini nih? Perasaannya lega ya, karena, kita sudah dapat mencari solusinya ya, sudah tahu bagaimana nanti ke depannya harus bagaimana supaya anak-anak itu tetap, fokus ya dalam belajar, tidak lagi, ribut ya. Sehingga dengan diskusi ini saya harapkan saya memang benar-benar, eee, bisa nanti ya, bisa melaksanakannya karena saya sudah, mendapat, solusi dan idenya, itu saja. Oke oke, alhamdulillah. Semoga bisa tercapai, Pak, ya. Nanti saya penasaran juga nih Iya, gimana hasilnya minggu depan, nanti kita bicarakan lagi, Pak, ya. Saya pengen tahu juga oke, nih gimana perkembangannya, mungkin bisa jadi, pelajaran untuk kita semua saling bertukar pikiran. Oke, Pak, makasih ya, Pak Usnul, ya. Yuk, kita jumpa minggu depan lagi sama-sama, ya. Bu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh.